Ya. Jadi misal saya naruh ini di rumah, ada serangan berupa jin maupun jin telu santet gitu ya. Pas nembak itu harusnya ke orang tapi dia tuh tertarik, jadi mengalihkan yang lain gitu. Nah ada efeknya, tapi kalau tulak balik kayak gini, efeknya yaitu ketika serangan itu semakin banyak numpuk di sini ya, nanti energi rumah kita nggak enak karena ada tadi itu benda tadi. Berarti masuknya ke keris, ke tombak ini. Ke tombak. Ke tombak ini gogron bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir, secara rinci, secara dohir. Masih bersama gestar saya Mas Gege, spiritualis muda dari Slawi. Semoga Allah berikan keberkahan, kesehatan, keluarganya, anak cucunya soleh-soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, dan juga manusia maupun tetangga sebelah. Amin. Kali ini kita akan membabar satu bilah pusaka berdapur. Apa? Ternyata dengan warongko seken, ini berarti tombak. Kita buka bilahnya. Nah, bilah seperti ini adalah tergolong dapur tombak pleret. Ciri-ciri dari dapur tombak pleret saya jelaskan ya. Ada beberapa versi, saya dekatkan. Tombak pleret memakai odo-odo, ada yang memakai kruwingan ya Sobat Pusaka Jawa, ada gusen dan bungkulnya kecil, dan malahan ada yang tidak sama sekali. Ini tergolong yang dapur yang tidak memakai bungkul maupun tidak memakai sama sekali gusen. Dan ada juga yang mengatakan tombak pleret memakai pudaksa tegal, tapi itu jarang. Jadi ini ikutnya tombak pleret. Kemudian karena tidak ada pamornya, ini kelengan. Silahkan ditayuh. Mudah-mudahan kalau kita lihat dari cara dari metuknya, ini metuknya sungsun double ya. Ini kalau dilihat dari garap-garap seperti metuk-metuk seperti ini metuk-metuk Cirebonan, sahabat Pusaka Jawa. Cirebon. Estimasi mungkin tangguhnya tangguh Cirebon. Nah, kalau bicara kelengan itu sebagian pencinta keris beranggapan tuah dari kelengan agar orang itu menjadi bijaksana dari pola pikirnya maupun tindakannya. Karena bijaksana itu pilihan dan tidak semua orang bisa menjadi bijaksana atau wisdom. Ya, kita semua pengen menjadi orang yang bijaksana, tapi kalau kita bijaksananya itu biasanya orang bijaksana itu berdasarkan dari pengalaman pribadi, kemudian dari tambahan ilmu, kemudian diterapkan. Banyak orang yang punya pengalaman tapi tidak mau belajar dan tidak mau diterapkan. Ya, sahabat Pusaka, semoga kita di golongan orang yang bijaksana. Ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini tombak sendiri mempunyai fungsi banyak. Pertama adalah untuk survival, untuk bertahan hidup, untuk survive ya. Tombak pleret sendiri diciptakan untuk bertempur karena biasanya bilahnya tebal ya. Kemudian juga agak lebar, tidak memakai bangkekan atau bodi ya. Kalau untuk biring lanang kan atau biring wadon ada bengkekan begini seperti pinggang, kalau ini tidak ada ya. Ini bilahnya cukup, kalau kita pegang ini yang saya merasakan sendiri ya, merasa mempunyai wibawa yang besar, tingkat pedenya yang besar, tapi nggak tahu nanti hasil tayuhnya bagaimana. Ini baru saya saja pendapat saya ya, karena saya orang bodoh tidak tahu apa-apa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kenapa dibikin tongkat
dibikin warongko scan karena kemungkinan besar pemiliknya dulu agar bisa mudah dibawa-bawa di tas. Jadi bisa untuk merasakan energinya, merasakan tuahnya, tidak ditinggal, dibawa bisa seperti itu ya. Tombak scan kan bagus seperti ini ya, dimasukkan tas dibawa, artinya ngobatir melaku sahabat Pusaka Jawa ya. Ini kayunya kayu awar-awar ya, kayunya motifnya motif awar-awar. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tombak pleret itu di Keraton Ngayogyakarta ada. Ya, namanya Kanjeng Kiai Ageng Pleret. Ya. Bilanya simetris tapi bilanya lurus tanpa bengkekan atau pinggang dan relatif tebal dibandingkan dengan rata-rata tombak penampilannya ramping agak nyujen. Ini kan penampilannya ramping dan agak nyujen. Kemudian bagian sorsornya lebih lebar daripada pucuknya. Nah ini kan bagian sorsornya lebih lebar daripada pucuknya. Biasanya sahabat Pusaka Jawa, dapur pleret yang dijadikan pusaka yang di Keraton Ngayogyakarta kan punya berjasa ketika itu mengalahkan Haryo Panangsang ketika melakukan pertempuran dengan Adipati Jipang. Ya Haryo Panangsang itu tombak pleret itu kemudian apa sih ini bisa membelah atau menembus perut dari Haryo Panangsang. Kemudian karena berjasa maka dijadikan sebagai kanjeng ya. Jadi kalau Kanjeng Kiai Ageng itu biasa pusaka yang pernah punya nilai jasa, ada nilai sejarahnya seperti itu. Nah sekarang barangnya di mana Mas? Oh kalau saya tidak salah itu di Yogyakarta, karena untuk keris pada saat perjanjian Giyanti kalau nggak salah ya, perjanjian itu keraton dibagi dua antara keraton Surakarta dan Hadiningrat Ngayogyakarta. Hadiningrat itu untuk pusaka keris dipegang oleh Surakarta, untuk tombak dipegang oleh Ngayogyakarta seperti itu. Jadi kemungkinan besar tombak pleret yang bersejarah yang pernah menorehkan sejarah dan sampai sekarang menghasilkan satu kerajaan Mataram Islam yang diprakarsai oleh Panembahan Senopati, mungkin keratonnya ada di pusakanya ada di Jogja. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Saya lihat pusaka ini gagah sahabat Pusaka Jawa, tampilannya gagah, ketika pegang pun kita mempunyai rasa pede yang kuat. Kayaknya pede baik, gagah gitu loh. Tapi nggak tahu, ini kan baru perasaan saja. Jangan sampai suka baper lah ya, bawa perasaan apa itu di ghosting repot ya. Sahabat Pusaka Jawa, sepertinya Mas Gege cukup lumayan lama, tidak begitu cepat karena ya tadi semakin banyak melakukan interaksi, banyak ngobrol, maka semakin banyak yang didapat informasinya, ya kan? Karena semakin banyak mengenal tentang isi atau isoteri dari pusaka, kita akan semakin cinta. Apa sih perawatannya, apa sih tuahnya, asal usulnya dari mana, ya kan? Dulu dipegang terakhir oleh siapa? Biasanya kalau kita sudah kenal enak gitu, kalau ya istilahnya nambah temen seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bicara tentang tombak pleret. Tombak pleret itu banyak sekali yang mencari ya, banyak sekali. Dan tombak pleret tadi sudah di awal saya sampaikan versinya banyak, ada yang memakai odo-odo, ada yang memakai gusen, kemudian ada yang memakai kruwingan, dan ada yang sama sekali tidak memakai seperti itu. Nah ini kebetulan yang polosan ya. Sudah Mas Gege? Mas Gege sudah. Energinya biasanya yang dibahas pertama kali Mas Gege adalah energi cakra. Wih, bagus ya. Warna birunya tapi kayak mudar gitu loh. Jadi transparan gitu kan ya. Iya, paham. Birunya agak pudar ya. Agak pudar, terus kayak mau ada jadi warna putih. Iya, seperti itu. Terus biasanya itu tingkatannya sudah tinggi. Level up ya, level tinggi ya. Hampir ke putih soalnya. Wih, mantap. Ya, buat apa biasanya? Untuk energinya saja multifungsi. Oh, multifungsi. Tuh. Energinya multifungsi ya. Nah, ada kekurangan multifungsinya, kekurangannya
tidak ada perlindungan. Oh, Tidak jadi paling buat pengelarisan, iya. kerezekian, kewibawaan, pengasihan, tapi tidak ada nilai perlindungannya. Perlindungan keselamatan. Keselamatan tidak ada. Oke, terus apa lagi Mas yang bisa Untuk tidak? isinya sama dari Cirebon. Cirebon juga betul ya. Cirebon. Siapa namanya? Untuk namanya Ki Rogo Dharma. Ki Rogo Raja Jin. Dharma. Taklukan. Ya, mungkin masih taklukannya Ki Ageng Pleret. Menurut saya. Oh, gitu. Terus? Dulunya dipakai oleh seorang tokoh. Ini tokoh penyebar agama Islam. Rahasia namanya. Oke, siap. Dan pernah istilahnya bareng-bareng ngebabat alas lah. Ini pakai ini. Zamannya Jawa ini masih Hutan. hutan. Daerah mana? Cirebon. Masih area Cirebon, Caruban. Oh, Caruban. Jadi ini Namanya Caruban dulu Cirebon. iya. Cairebon. Cirebon. Air udang kecil. Cirebon. Airbon. Terus apa lagi Mas yang bisa diganti? Untuk fungsi. Oke, fungsi. Raja Jin itu tulak bala. Untuk tolak bala. Bala. Tolak bala apa Mas? Tolak bala. Nah, ini saya mau menjelaskan. Ah, Tolak bala sama pagar gaib itu beda. oke. Jadi ternyata tadi saya teliti gitu. Tolak bala akhirnya bingung. Saya tanyalah, berarti rajek ya? Bukan. Bukan. Tolak bala itu pengalihan sebetulnya. Pengalihan. Jadi misal saya naruh ini di rumah. Ada serangan berupa jin maupun jin telu santet gitu Iya. ya. Pas nembak itu harusnya ke orang tapi dia tuh nah tertarik jadi mengalihkan yang lain gitu. Nah, ada efeknya tapi kalau tulak bala kayak gini. Efeknya yaitu ketika serangan itu semakin banyak numpuk di sini ya nanti energi rumah kita nggak enak. Karena ada tadi itu benda tadi. Karena Berarti masuknya ke keris. ke tombak ini. Ke Ke tombak tombak ini gogron bahasanya. Kalau itu penangkal petir. penangkal. Cuman nanti kalau sudah sering ketembak kan bisa dinetralisir. Iya. Dinetralisir nanti kan bagus lagi. Bagus lagi. Hawannya ya Mas ya. Nah, Seperti itu. Sahabat usaha. Makanya banyak. Jadi enaklah punya tombak seperti ini, jatuhnya ke tombaknya. Seperti itu. Cuman ya sahabat usaha Jawa juga harus teliti. Kalau sudah warik ditembak kan hawannya orang enak ya, tinggal nanti dibersihkan. Bersihnya bagaimana tuh Mas Gegeng? Ya, Bersihin. harus berarti punya energi gitu. Gitu. Jadi dia bisa bisa menetralkan jadi Siap. spiritualis juga. Orang-orang tertentu ya. Ya, nah, kalau masalah penetralan cepat, maksudnya kalau ada yang itu gitu ya, belajar gitu, cepat kalau penetralan. Siap. Terus apa lagi Mas? Tolak balaknya selain buat tolak bala, terus Setelah itu ada keselamatannya. keselamatan apa tuh Mas? Keselamatannya tapi fisik. Oke. Apa tuh? Membuat kita tuh merinding. Yang jahat gitu ya. Oh. Itu merinding, menggigil. Merinding gitu ya. Jadi kayak orang kedinginan gitu. Termasuk orang yang mau ngetes. Oh, Gitu. menggigil. Dingin. Ini dipegang gitu ya. Itu dingin. Walaupun ditempelan ke mana gitu. Nggak mudah panas. Terus apa lagi? Untuk ruangan. Tapi aneh gini ya. Karena dia berhubung tolak bala. Jadi kalau orang itu banyak musuhnya, yang pemegang ini banyak musuh, ya nanti rasanya kayak tadi banyak lah, rasanya pirang-pirang kayak yang pernah dimasukin yang penyerangan itu gitu loh. Benda gaib maupun jin kan pasti negatif karena untuk keburukan. Tapi kalau mungkin tolak balanya dihilangin, ini tuh bisa untuk menenteramkan rumah. Gitu. Sebetulnya, tapi berhubung tadi karena ada tolak bala pengalihan bangsa jin maupun Jadi masuk ke situ semua. Nah, otomatis yang tadinya ada aura untuk ketentraman semakin ketumpuk kan semakin pudar gitu. Betul. Akhirnya berkurang. Betul. Nah, seperti itu. Apalagi Mas Ya, yang untuk bisa perawatannya adalah minyak wangi 1000 bunga. minyak wangi 1000 bunga. Minyak wangi 1000 bunga. Kalau nggak ada ya seadanya kalau minyaknya. Nah, untuk bunganya ini full melati. Bunga Melati 1 mangkok. Hih. Sedikit sih 1 mangkok sih. Kalau mangkoknya segede gini kan sedikit. Cerdas.
Tukune si mangkok cilik Iya, bae. pinter. Protes. Jadi cilik kan satu mangkok gitu kan. Kalau mangkok mie ayamnya banyak kok ya. Gede wareg. Aduh, terus apa lagi? Jangan lupa barangkali seret air putih. Ada ya. Tapi emang ada air putih. Barangkali Cuman- seret. Air putih mentah Air apa? putih mentah. Mentah ya. Kenapa Kalau mentah ya? bisa air sumber. Sumur ya. Sumur. Kalau nggak bor lah ya. Nah, itu. Mentah kalau bisa sumur. Jangan ledeng. Jangan iya sumur. Racunan komlas. Kena apa? Kayak apa? Apa sih namanya? Kaporit. Iya, kasihan. Kata Raja sini kurang ajar, saya mau diracun ini. Kaporit. Apalagi Lambungnya bersih nanti. apalagi Mas Gege? Udah sih. Itu. Udah. Oke, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bawaannya Mas Gege kali ini sersan, serius tapi santai. Saya lebih senang begini, kelihatan enjoy. Kalau kemarin-kemarin kelihatan lesu, letih lesu, kurang duit. Kalau ini lagi senang pantuku mobil Mas Gege, mudah-mudahan terkabul ya. Kalau sudah punya mobil kan nggak kehujanan ya Mas Gege. Niatnya juga baik lah buat menyenangkan keluarga. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga tayangan ini, tontonan ini menjadi tuntunan, ada nilai ibadahnya buat kami berdua kelak di akhirat nanti, tidak malah menjadikan ucapan kecap jadikan sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.